Kepala. Mana sekarang? Mana? Itu. Iya. Pemirsa, kali ini kita menelusuri ya jejak-jejak sejarah, legenda, cerita mitis pamali maupun pengalaman-pengalaman misteri yang ada di lereng gunung ini ya. Konon katanya ada semacam ular naga raksasa yang bertapa membatu. Nah, kali ini kita bersama-sama teman dan warga untuk menelisik ya jejak-jejak tersebut. Dan di sini memang semacam hutan larangan ya. Kondisinya sangat rimbun, bahkan hampir-hampir tidak terjamah oleh manusia. Dapat kita telusuri. Tidak ada terdengar suara hiruk pikuk manusia, yang terdengar adalah hewan-hewan ya, seperti monyet, kumbang maupun burung-burung. Diduga memang hutan seperti ini itu surga bagi sekawanan burung. Diduga banyaknya burung, misalnya ayam hutan atau babi hutan atau monyet, sebenarnya ini adalah secara rantai makanan merupakan makanan atau mangsa bagi ular-ular besar. Baik itu ular yang di atas pohon bertengger seperti ular hijau, atau mungkin ular piton yang berada di tanah, atau semacam Javanese pet viper atau ular tanah ya, yang ini merupakan juga habitat. Sehingga kita hati-hati melihat di atas pohon kemungkinan ada ular bertengger, di semak-semak belukar kemudian ada ular yang mengendap-endap, atau di kaki-kaki kita kemungkinan ada ular yang berkamuflase, berkamuflase. Ini terus ya. Nah ini. Nah seperti ini ya. Nah coba. Nah, di sini pohon-pohon lapuk saja ini biasanya juga kemudian menjadi sarang-sarang dari ular ya, ular-ular yang besar atau ular-ular kecil. Nah, di sini menurut cerita tutur masyarakat ini sangat banyak sekali ya jenis-jenis ular yang ada di sini. Boleh jadi cerita tutur tentang ular raksasa seperti ular naga itu memang nyata ya, bukan semacam legenda saja. Nah, ini memang ada semacam jalan setapak ya, entah ini jalan manusia atau jalan sekawanan hewan-hewan ya, tapi mirip seperti jalan sekawanan hewan ini. Kemudian semacam monyet-monyet gitu ya, atau mungkin juga kijang. Itu masyarakat masih sering melihat penampakan kijang berpasangan di bawah pohon gitu ya, mengendap-endap dan kemudian terkejut ketika mendapati ada manusia lari tunggang langgang seperti itu. Artinya memang kemungkinan banyaknya kemudian mangsa di sini ini merupakan habitat bagi ular-ular besar. Ular-ular besar juga meskipun tidak memiliki akal untuk berpikir, tapi dia itu tahu mana lokasi hutan yang banyak habitat dari mangsanya. Nah ini. Jadi sebenarnya ya dari sisi yang lain hutan ini sangat indah sebenarnya ya, seperti surga yang turun ke dunia. Jadi pohon-pohon langka itu banyak ya, seperti ini ya di depan kita yang sangat besar. Ini kemungkinan pohon sukun ya, juga pohon-pohon yang lain seperti rambutan atau durian mungkin banyak. Dan ini juga merupakan makanan dari hewan-hewan dan burung-burung. Sehingga kemudian ini merupakan salah satu rantai makanan gitu ya, hewan-hewan seperti burung-burung dan monyet kerasan. Karena banyak pohon sukun, rambutan, bahkan mungkin alpukat juga banyak di sini. Nah ini, nah, jadi hutan ini juga merupakan surga bagi buah-buahan ya. Nah ini. Nah seperti ini teman-teman, kita menemukan salah satu buah ya. Kemungkinan ini durian hutan ya ini ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini durian hutan Pak ini ya? Oh, durian hutan itu. Iya, ini kemungkinan durian hutan yang sangat langka itu, entah itu jenis durian, entah itu cempedak gitu ya, atau mungkin apa namanya, mungkin nangka gitu ya. Jadi kurang-kurang tahu, mungkin bisa ditambahkan netizen di kolom komentar ya. Sebenarnya ini buah nangka atau durian ya. Nah, itu atau cempedak ya. Banyak sekali, berarti di hutan ini juga banyak cempedak langka teman-teman, seperti ini teman-teman. Nah, ini luar biasa sekali ya. Nah, ini. Hutan merupakan sebuah anugerah yang wajib kita lestarikan ya, kita jaga.
kalau ada pohon tumbang seperti ini, bisa jadi ini disangka ular gitu ya. Ini sebenarnya cuma batang saja ini ya, bukan ular. Namun ada kesadaran masyarakat untuk kemudian melestarikan, menanami dari jenis-jenis pohon langka, buah-buahan. Ini sudah waktunya ya, buah-buahan itu harus ditanam di hutan biar hewan-hewannya itu kerasan karena banyak makanan kan gitu. Nah, biasanya kemudian banyak di sini ini buah-buah yang jatuh ini banyak yang jatuhan ya. Nah, kalau umbi-umbian seperti talas seperti ini biasanya itu makanan kesukaan celeng atau kemudian babi hutan. Itu kemudian menggaruk-garuk tanah, menggali umbi-umbian untuk dimakan. Nah, di sini. Kelihatannya di depan itu mulai sudah agak angker gitu ya, agak gelap. Di sini sana itu kelihatannya ada gua-gua misterius ya, sehingga kemudian kita harus lebih hati-hati dan waspada. Nah, dan pohon-pohon raksasa ini seperti ini pohon bendo, ini juga buahnya ini kesukaan dari monyet-monyet. Jadi pohon bendo itu daunnya seperti ini, jenis sukun-sukunan. Dahulu pada masa Majapahit kulitnya itu kemudian dipukul-pukul dibuat kain, yaitu untuk para pertapa. Jadi para pertapa dulu itu di hutan tidak ada mall, tidak ada pasar, tidak ada kain, menggunakan kulit pohon bendo ini untuk pakaian gitu ya. Jadi mirip Mr. Flintstone ya, masa purba zaman batu. Nah ini termasuk kemudian kulit-kulit hewan digunakan untuk pakaian, kulit rusa, kulit binatang harimau gitu ya. Ada juga beberapa legenda seperti si buta dari gua hantu itu menggunakan kulit ular untuk pakaian. Nah ini semakin orang dulu semakin angker saja ya. Nah ini coba kita lihat. Nah, mungkin di sana itu ada penampakan karena auranya itu berbeda dengan sana. Tadi di sini kita sudah merasakan hangat gimana gitu loh. Ini ada jembatan yang kedua ya. Ini juga dibangun pada masa kolonial. Jadi, nah, di sini ada jembatan masa kolonial ya teman-teman. Ini terlihat sekali ya. Jadi jembatan kuno atau jembatan masa kolonial ini kemudian dibangun sedemikian rupa, besar, lebar dalam ukuran zaman itu gitu ya. Dan batu-batunya ini semuanya berwarna hitam ya, seperti dicuci atau dikasak kemudian ditempelkan dengan adonan yang pada waktu itu sebenarnya belum ditemukan semen, karena di semen itu sudah baru ditemukan abad ke-20. Kemungkinan ini pertengahan abad 20 itu baru ditemukan semen. Ini kemungkinan ada semacam adonan yang bisa merekat seperti gamping gitu ya. Nah, coba kita setelah jembatan kita akan ke sana sedikit gitu ya. Dan ini juga ada pohon raksasa yang konon katanya juga merupakan sarang ular naga ya, karena pohonnya itu sangat besar sekali. Nah, mungkin bisa teman-teman bisa melihatnya ya, akan bisa menyaksikan pohon ini. Loh, seperti ini teman-teman. Jadi akar-akarnya ini malah bukan mirip katedral ya yang ada di Eropa, malah akar-akarnya itu malah mirip sekawanan ular ya, yang membentuk sebuah kerumunan seperti film pencarian anggrek langka yang di Kalimantan itu ada sebuah kubangan yang penuh dengan ular Titanoboa. Lah, ini salah satu legenda Nusantara ya. Ternyata di Nusantara itu ada semacam ular tangkalalu, penghuni pedalaman Kalimantan yang sangat besar. Ada Titanoboa, penghuni Sungai Mahakam. Ada kemudian ular putih raksasa di Flores. Ada juga ular gendeng yang ada di Jawa, ular baru kelinting, serta ular berkepala manusia yang dikenal dengan Nyai Blorong, yang sebenarnya adalah ular yang merubah wujud seperti wanita cantik, namun tetap aja ular kan gitu. Juga kemudian menggoda orang-orang yang terlilit ekonomi untuk melakukan bersenggama ya, mencari pesugihan. Namun yang kita bahas kali ini adalah sosok keberadaan ular naga. Ya ini, nah ini ya, ini banyak ular ini ya, yang melilit-lilit pohon ini. Ini pohon apa ini ya? Ini banyak lubang-lubangnya ini. Ternyata dalamnya ini gerobak teman-teman. Gerobak itu adalah berlubang. Karena apa namanya? Sudah saking tuanya tinggal kulitnya saja. Yang sebenarnya dalamnya itu berlubang ya. Nah di sini coba kita apa namanya? Itu putih pak. Apa pak? Apa itu pak? Apa rek? Loh, saya pak, itu kayaknya ada pusaka. Pusaka keris pak. Keris ya. Coba. Ada keris ini pak. Loh ini. Ada sembrono kang. Keris ini. Ada keris pak ini pak. Keris pak ya. Kita biarkan saja ya keris ini pak. Pusaka ini pak. Biarkan ya. Kita lanjutkan perjalanan kita. Kemungkinan ini adalah keris, namun sebenarnya adalah bisa saja ular. Ular yang apa namanya? Kamuflase.
Kamuflase, kalau orang zaman dulu mengatakan kamuflase itu adalah mendo-mendo. Iya, mendo-mendo itu bahasa Jawanya apa ya? Menyerupai. Nah, Wedus. mendo-mendo. Iya. Kan kambing-kambing ya. Mendo-mendo itu ya menyamar. Melakukan penyamaran. Loh, kok bau wangi? Iya, harum ya kan? Bau melati. Harum, bau melati nih. Melati. Iya, bau melati. Gimana ini? Bau melati harum sekali nih di tengah hutan ini. Ciri khas noni-noni Belanda. Wah, ciri khas dari aroma parfum noni-noni Belanda ini. Ini khas ini. Ini kelihatannya parfum dari Swiss ini. Nah, ini dari noni-noni Belanda ini diimporin kelihatannya ini. Dan parfum lokal ini ya. Karena harum sekali ini. Loh, Pak. Kakak. Sama nih. Kepala. Mana sekarang? Itu. Iya kan? Jangan dekat. Kita diam ya? Menjauh saja. Ya, Jadi biar. itu benar-benar Kita diam. itu. Jadi kelihatan lehernya Oh, ya, iya kan? sisinya ya. Mana kan? Nah, itu numpang itu di atas batu besar. Iya. Itu kepala naga raksasa. Ya, betapa. Coba kita zoom teman-teman ya. Waduh, hati-hati teman-teman. Jangan banyak berteriak-teriak. Nanti bisa penceng mulutnya ya. Tadi di sini teman-teman. Coba kita Dari sana kita kelihatan ya kan. Coba kita ke sana, kita ke arah sana. Jangan dekat. Hati-hati. Dekat Kang, hati-hati Kang.